Pernah nggak sih kamu ngerasain, alarm udah bunyi tapi rasanya badan kayak ketindihan beban berat di kasur, mau mikirin kerjaan aja udah mustahil, terus ada suara di kepala yang bilang, dasar pemales. Kayaknya kita semua kenal ya sama bisikan itu. Tapi gimana kalau ternyata bisikan itu salah besar? Gimana kalau itu bukan suara kemalasan tapi sesuatu yang jauh lebih serius? Nah, ngerti jawabannya ini penting banget loh. Soalnya salah langkah bisa bikin semuanya malah jadi makin parah. Yuk, di sini kita bakal bedah tuntas bedanya dua kondisi yang sering banget disalahartikan ini. Udah siap? Oke, kita mulai. Oke, langkah pertama, kita harus kenalan dulu nih sama musuhnya. Kita perlu paham definisi dasarnya. Apa sih yang sebenarnya ngebedain rasa malas biasa sama kondisi lelah luar biasa yang kita sebut burnout itu? Perbedaan paling kuncinya itu ada di akar masalahnya. Gini deh gampangnya, malas itu soal nggak mau, sementara burnout itu soal nggak bisa. Malas itu pilihan sesaat, tapi burnout itu akibat dari stres yang numpuk terus-terusan tanpa ada jalan keluar. Dan ini tuh bukan cuma perasaan doang loh, serius deh. WHO, Organisasi Kesehatan Dunia, bahkan secara resmi mendefinisikan burnout sebagai fenomena yang spesifik banget sama urusan pekerjaan. Jadi ini bukan penyakit, tapi lebih ke respons tubuh yang energinya terkuras habis gara-gara tekanan kerja kronis yang nggak bisa dikelola. Anggap aja ini sinyal bahaya dari lingkungan kerja kamu. Oke, definisinya udah clear ya. Sekarang gimana caranya kita lihat ini di kehidupan sehari-hari? Ada 3 tanda kunci yang bisa jadi semacam detektor pribadi buat kamu. Kita bahas satu-satu ya. Nah, ini nih bedanya yang paling kerasa. Pas kamu lagi malas, ibaratnya bensin di tangki mobilmu itu penuh, tapi kamu aja yang ogah nyalain mesin. Tapi pas kamu burn out, kamu tuh pengen banget ngegas, pengen banget jalanin mesinnya, tapi pas kamu cek, tangkinya kering kerontang. Ada niat, tapi tenaganya udah nol. Ada satu kutipan jenius dari seorang pengguna Reddit yang ngejelasin ini dengan sempurna banget. Katanya gini, kalau kamu rebahan dan ngerasa rileks, santai, ya itu mungkin lagi males. Tapi, kalau kamu rebahan dan yang ada malah cemas, ngerasa bersalah, dan stres mikirin kerjaan, nah itu tuh red flag gede banget. Coba deh, jujur sama diri sendiri, mana yang lebih sering kamu alamin? Analogi dinding tak terlihat ini juga pas banget loh. Kalau lagi males, jalan menuju tujuan itu kelihatan, cuma rasanya jauh aja dan bikin capek. Tapi kalau burnout, garis finishnya itu ada di depan mata. Kamu bisa lihat, tapi rasanya kayak ada kaca tebel yang ngalangin kamu. Otak kamu tahu persis apa yang harus dilakuin, tapi koneksi antara pikiran dan tindakan itu kayak putus. Ini tes paling gampang buat bedainnya. Kalau libur Sabtu Minggu udah cukup buat nge-charge baterai kamu lagi, kemungkinan besar itu cuma capek biasa. Tapi, kalau bahkan setelah liburan seminggu penuh kamu tetap ngerasa energinya habis pas bangun pagi, itu tandanya kamu lagi berhadapan sama sesuatu yang kronis. Itu burnout, dan dia butuh lebih dari sekedar istirahat biasa. Terus kenapa sih kita harus repot-repot bedain ini semua? Soalnya salah ngasih label ke kondisi ini, entah itu ke diri sendiri atau ke orang lain, itu bisa bahaya banget buat kesehatan mental kita. Bayangin deh kamu lagi tenggelam, terus ada yang teriak dari pinggir, "Ayo dong berenangnya lebih kenceng!" Sama aja rasanya nyuruh orang yang burnout buat lebih semangat. Itu cuma nambahin beban rasa malu dan bersalah, bikin proses pulihnya makin jauh. Ini bukan soal kurang niat, tapi soal sumber dayanya yang udah habis. Pertanyaan ini ngebawa kita ke area yang, sedikit lebih gelap. Apa yang terjadi kalau burnout ini diabaikan terus-terusan? Dia bisa jadi pintu gerbang ke masalah yang lebih serius, yaitu depresi. Kuncinya ada di sini. Awan gelapnya itu ada di mana? Burnout itu biasanya spesifik di kerjaan. Pas kamu jauh dari kantor atau kerjaan, awannya kayak sedikit menipis. Tapi kalau depresi, itu kayak badai yang ngikutin kamu kemanapun kamu pergi. Mewarnai kerjaan, hubungan, sampai hobi. Jadi kalau perasaan hampa itu ada di semua aspek hidup kamu, jangan pernah ragu buat cari bantuan profesional ya. Oke, kita udah ngupas tuntas masalahnya. Sekarang, bagian yang paling penting dan paling bikin semangat, solusinya. Karena obat buat males dan obat buat burnout itu jelas beda banget. Nah, buat rasa malas, solusinya tuh aktif. Cari lagi apa yang bikin semangat, pecah tugas jadi kecil-kecil, kasih hadiah buat diri sendiri. Tapi buat burnout, solusinya justru kebalikannya, pasif, berhenti maksa diri. Ngelawan burnout cuma bakal ngebakar sisa-sisa energi kamu. Solusinya adalah mundur, istirahat total, dan mulai bangun lagi pagar batasan diri. Dan disinilah banyak banget orang salah kaprah. Kita mikir, aku capek, berarti aku butuh tidur. Padahal, burnout itu capeknya berlapis-lapis.
Kamu bukan cuma capek fisik, tapi bisa jadi juga capek mental, capek emosional, bahkan capek sensorik. Tidur cuma nyembuhin satu lapis aja. Coba lihat deh, istirahat itu ada banyak jenisnya loh. Mungkin yang kamu butuhin itu bukan tidur lebih lama, tapi istirahat sensorik, senaja jalan sore tanpa ngecek HP sama sekali. Atau istirahat emosional, akhirnya curhat ke sahabat yang kamu percaya tanpa takut dijudge. Atau istirahat kreatif, iseng gambar-gambar nggak jelas atau dengerin satu album musik favorit dari awal sampai akhir. Coba pilih, mana yang paling kamu butuhin sekarang? Jadi, pada akhirnya ini semua tentang mengubah cara kita ngomong sama diri sendiri. Stop kasih label pemalas ke diri kamu. Mulai deh tanya dengan lebih lembut. Bukan nanya, kenapa sih aku begini? Tapi coba tanya, hei, bagian mana dari diriku yang paling butuh istirahat hari ini? Itu adalah langkah pertama menuju pemulihan. Jadi, pertanyaan yang sesungguhnya itu bukan aku ini malas atau burnout. Pertanyaan yang lebih penting adalah jenis istirahat apa yang sebenarnya paling aku butuhkan saat ini. Ini bukan soal kelemahan karakter, tapi ini soal memenuhi kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Dan mengenali kebutuhan itu adalah kunci buat kita kembali nemuin keseimbangan. Pernah